Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusri Irawati. Saya akan presentasi materi sejarah agama Islam masuk ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia, mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Adapun daerah pertama yang menerima kedatangan Islam yaitu Aceh, tepatnya di Pasai, Aceh Utara, dan Peurela, Aceh Timur. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan perkembangannya terdapat banyak teori yang menegaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori-teori ini pun diperkuat oleh sejumlah bukti yang mendukung. Teori tersebut diantara lain yaitu Kesatu yaitu teori Makkah. Berdasarkan teori Makkah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh para pedagang muslim dari Arab yang datang ke tanah air. Salah satu buktinya, karena beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebut ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Sumber lain menerangkan bahwa para pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara, kemudian menikah dengan penduduk sekitar. Tak hanya membangun keluarga, mereka juga berdakwah di dalam negeri. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Beberapa sumber lain meyakini sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi saat para pedagang Gujarat atau India datang pada abad ke-13. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia yang membawa ajaran Islam melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak nisan makam Malik As-Saleh disebut mirip dengan nisan yang ada di India. Corak nisan ini juga disebut mirip dengan nisan makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu anggota Wali Songo yang terkenal berperan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga terjadi pada abad ke-13 melalui para pedagang Persia atau kini dikenal sebagai Iran. Hal ini tak lepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Timur Tengah. Salah satu contohnya adalah kaligrafi di batu nisan yang ada di Indonesia. Selain itu juga karena ada kesamaan ritual tabok di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang hampir persis dengan bangsa Persia. Para sejarawan juga meyakini Islam masuk ke Indonesia karena para pedagang Persia lantaran banyak kata-kata bangsa Persia dalam hikayat Melayu, Aceh hingga Jawa. Namun beberapa pihak menyebut aliran Islam bangsa Persia adalah Syiah, sementara aliran Islam yang berkembang pesat di dalam negeri adalah Sunni. Yang keempat yaitu teori Cina. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Cina pada masa dinasti Tang sekitar 618 sampai 905 Masehi. Panglima Muslim Cina bernama Sa'ad bin Wahas yang aslinya berasal dari Madinah dipercaya sebagai pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Ada juga yang meyakini bahwa bangsa Cina membawa ajaran Islam ke Indonesia melalui dakwah hingga lahirnya Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Selain itu, faktor yang mendorong perkembangannya Islam di Indonesia adalah ajaran Islam yang sederhana dan mudah dimengerti. Islam tidak mengenal kasta dan adanya akulturasi budaya. Selanjutnya yaitu media yang digunakan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia antara lain yaitu 1. Strategi perdagangan, 2. Strategi perkawinan, 3. Strategi tingkatan sosial, 4. Strategi pendidikan, dan strategi kesenian dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi setelah masuknya pengaruh Islam ke Indonesia terjadi pada bidang-bidang berikut.
Yang pertama yaitu bidang agama. Masyarakat Indonesia yang sebelumnya sebagian besar memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme serta menganut agama Hindu dan Buddha, setelah pengaruh Islam masuk ke Indonesia, masyarakat berangsur-angsur menjadi penganut agama Islam. Yang kedua yaitu bidang politik. Sistem pemerintah kerajaan-kerajaan di Indonesia yang tadinya bercorak Hindu-Buddha menjadi kerajaan bercorak Islam yang dipimpin oleh Sultan. Yang ketiga yaitu bidang sosial. Pengaruh agama Islam menghilangkan sistem kasta atau tingkatan sosial yang berada dalam agama Hindu-Buddha. Selanjutnya yaitu bidang kebudayaan. Banyak kemunculan cikal bakal adat istiadat dan kebiasaan di Indonesia yang berkembang dari budaya agama Islam baik dalam hal sosial, kegiatan keagamaan maupun kesenian. Yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Ajaran-ajaran agama Islam mulai diterapkan dalam pendidikan yang diterima oleh generasi baru Indonesia. Begitu pula dengan sistem pendidikan seperti pesantren. Sekian yang saya dapat sampaikan tentang materi sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.